Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, menegaskan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM level 3 ini, yaitu kita tetap menggunakan masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kepada para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Dan bagi anak-anak, apabila khotib naik mimbar agar diam. Kemudian yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Saudara Rohman. Khutbah Jumat Ustadz Dr. Andes Sirajuddin MA dari Kota Malang, dengan materi sudah terujikah iman kita. Imam tetap Ustadz Husni Mubarak, Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan tim teknis pembelian tanah untuk pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sedekah. Semoga infak dan sedekah dan amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 2.747.982 rupiah. Pemasukan pekan ini 2.913.000 rupiah. Jumlah pekan ini 5.660.982 rupiah. Pengeluaran 1.215.000 rupiah. Saldo akhir 4.445.982 rupiah. Yang terakhir, pengumuman dari takmir, kajian ba'da subuh dan isya tetap kita laksanakan, yaitu kajian ba'da subuh setiap sholat subuh, dan kajian rutin dilaksanakan setelah pada maghrib sampai dengan isya mulai pekan ini, yaitu hari Minggu atau Sabtu malam Minggu. Demikian pengumuman dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falayamannallahu alladhina sadaqu
wa la ya'lamannal kadzibin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur alhamdulillah. Pada siang hari ini Allah telah memberi taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menghantarkan kita, membimbing kita sehingga kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini juga saya mengajak, khususnya saya pribadi, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah 1 bulan lebih kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Sekarang sudah memasuki bulan kedua, bulan Safar 1443 Hijriah. Menyikapi perubahan waktu, menyikapi perubahan masa, paling tidak ada 2 sikap yang bisa kita lakukan. Pertama, muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan tahun lalu, jika itu perbuatan tidak benar, tinggalkan. Jika perbuatan baik, kita memperkuat kebaikan itu pada tahun ini. Yang kedua, muwajahah, proyeksi ke depan. Tentu waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Hadirin rahmati Allah, di awal saya menyampaikan surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nasu ayyadraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin rahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita, kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita untuk membuktikan sejauh mana keimanan kita. Apakah sungguh-sungguh beriman atau tidak? Paling tidak 4 macam ujian, dan manusia mengalami berbagai bentuk ujian. Bermacam-macam kita alami ujian-ujian itu. Paling tidak ada 4 macam ujian yang telah dialami oleh para pendahulu kita. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Ujian ini dialami oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap bulan Zulhijjah, setiap hari raya Idul Adha selalu disampaikan agar supaya kita mengambil ibrah dari kisah Nabi Ibrahim itu. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia tua belum diberi keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi Ibrahim khawatir siapa yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim itu, yang pada akhirnya Allah memberi keturunan Ismail. Melihat lucu-lucunya Ismail, datanglah perintah Allah untuk menyembelihnya, dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim menanyakan kesiapan kepada Ismail. Jawabannya adalah, Nabi Ismail mengatakan, insya Allah akan dihadapi dengan kesabaran. Tidak cukup dengan itu, ketika melakukan perintah Allah itu, gangguan dari setan, dari iblis untuk menggagalkan perintah Allah itu, yang pada akhirnya dieksekusi, dilaksanakan, maka digantilah dengan hewan korban itu. Ujian cukup berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Ujian ini dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil itu diajak oleh kakak-kakaknya sebuah hutan, yang pada akhirnya diceburkan dalam sumur tua itu. Namun laporan kepada orang tuanya, dimakan serigala, yang dibuktikan dengan baju dengan berdarah-darah itu, yang pada akhirnya Nabi Yusuf masuk istana. Disinilah ujian cukup berat yang dialami oleh Nabi Yusuf itu. Digoda oleh Siti Zulaikha untuk melakukan perzinahan itu. Ini ujian cukup berat di sebuah rumah yang sudah tertutup kunci, tertutup jendela dan pintunya, sehingga dibuktikan dengan baju robek di belakangnya karena dikejar-kejar oleh Siti Zulaikha untuk melakukan perzinahan itu. Dan Nabi Yusuf berhasil mempertahankan keimanannya itu dengan godaan-godaan seperti itu. Hadirin rahmati Allah, seorang kepala KUA di sebuah kecamatan di Kota Malang menyampaikan curhatannya kepada tokoh-tokoh masyarakat di hadapan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk menyampaikan curhatannya itu agar supaya tokoh-tokoh masyarakat itu menyampaikan kepada jamaahnya. Di antaranya adalah usia anak perempuan usia 14 sampai 18 tahun sudah melakukan perizinan pernikahan itu karena ada sebab. Sebabnya adalah karena hamil duluan. Begitu juga seorang hakim di Kota Malang menyampaikan curhatan yang sama, karena untuk melakukan pernikahan itu ada izin dari pengadilan itu dengan usia yang sama dan penyebabnya yang sama itu. Ini warning bagi kita sebagai orang tua untuknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, agar supaya anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas yang berakibat dengan perzinahan itu. Hadirin rahmati Allah. Yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah, seperti terkena penyakit, ditinggalkan orang yang dicintai dan sebagainya. Musibah. Ujian ini dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Selama 18 bulan
sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka, penyakit kulit. Tak satu titik pun yang tidak terkena penyakit itu. Hanya hati yang tidak terkena, sehingga bisa mempertahankan ujian-ujian seperti itu. Begitu juga kita sekarang ini, musibah COVID-19 yang belum bereda, yang masih ada, tentu bagian dari ujian Allah kepada kita. Apakah iman kita tergoda ataukah lebih lemah lagi? Tentunya tidak. Kita harapkan ujian-ujian seperti ini kita hadapi dengan kesabaran, agar supaya mempertahankan keimanan kita dan meninggalkan hal-hal yang tidak benar tentunya. Walaupun kena penyakit-penyakit itu, kita pernah alami sakit, berbagai macam sakit yang kita alami. Namun sakit itu adalah ujian, kita hadapi dengan kesabaran. Yang terakhir, yang keempat, ujian lewat tangan-tangan orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Ini dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialami oleh Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, termasuk warga dekatnya, mengganggu Rasulullah untuk menghambat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mau hijrah ke Madinah, dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy itu untuk membunuh Rasulullah. Namun mereka tertidur keluar Rasulullah, sehingga dengan Abu Bakar hijrah ke Madinah itu. Tidak cukup sampai di Madinah ada gangguan, justru orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Madinah untuk melakukan penyerangan pada Rasulullah SAW, sehingga terjadilah perang Uhud, perang Badar dan perang-perang yang lain. Itu artinya apa? Ujian cukup berat bagi Rasulullah SAW. Dengan demikian, 4 ujian ini tentu sebagai bagian dari kita untuk mengambil hikmah, mengambil khibrah. Kita menghadapi ujian-ujian dengan kesabaran. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan kontribusi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimis shalah.